teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Teman-teman, kita kembali berhadapan lagi dengan pohon-pohon ini. Jadi ini adalah tadinya ada 4 pohon, tetapi karena yang satu pertumbuhannya kurang bagus, maka yang bisa kita teruskan prosesnya hanya 3 pohon ini. Pohon ini saya dapat kurang lebih 10 bulan ataupun 9 bulan yang lalu ya. Ditanam dari biji, kurang lebih umur setahun, kemudian kita kerjakan untuk menjadi bonsai. Tahap pengerjaan ini sudah 3 kali penanganan termasuk sekarang ini. Ini adalah tahap yang masih dalam pembuatan bahan bonsai. Ya, jadi pembuatan bonsai itu kalau menurut saya bagi menjadi 2. Yang satu adalah pembuatan bahan bonsai. Yang kedua, setelah bahan bonsai jadi, kita proses untuk finishing. Ya, ini masih dalam tahap pembuatan bahan. Karena memang bahannya dimulai dari awal, dari nol, bahkan dari tanam dari biji. Ya, jadi memang perlu dipersiapkan dulu untuk di training ataupun dibentuk menjadi bahan yang kemudian siap di finishing. Mudah-mudahan ini adalah tahap terakhir tahap pembuatan bahannya, karena saya melihat sudah banyak sekali kita mendapatkan percabangan-percabangan yang seimbang. Nanti setelah percabangan siap, kemudian kita coba untuk reposisi atau perpindahan pot, dan selanjutnya prosesnya adalah finishing, yaitu konsentrasi kita membuat perantingan ya. Oke, saya teruskan satu persatu pohon ini untuk dikerjakan. Saya mulai dengan pohon yang pertama ini ya. Kalau kita melihat apa yang sedang diupayakan di sini adalah pembesaran cabang. Waktu pengerjaan yang lalu pembesaran cabang sudah ada 1, 2, 3 yang besarnya sudah tercapai ya. Jadi bisa dilihat di sini ya, ini sudah kita potong, kemudian untuk ditumbuhkan ke generasi berikutnya. Ini juga sudah dipotong untuk kemudian dilanjutkan oleh 3 generasi berikutnya. Kemudian ini juga sama, sudah dipotong, kemudian dilanjutkan ke 3 generasi berikutnya. Masih ada beberapa cabang yang perlu dilos. Ini masih kurang besar juga, kurang besar juga. Ini juga kurang besar, yang bagian belakang ada 2 ya. Yang ini kemungkinan besarannya udah cukup, akan kita potong. Ya, untuk nanti dilanjutkan oleh generasi yang berikutnya ini. Nah, yang belum besar kita teruskan lagi pembesarannya. Yang sudah dipotong kita pilih. Nah, inilah prosesnya pada tahap kali ini. Selain tadi mengontrol besaran cabang ya, tentunya ini masih dalam pembuatan cabang teman-teman ya. Besaran cabang ada yang sudah cukup sehingga dipotong. Yang ini tadi ada yang masih dilos. Nah, ini kita kontrol.
Jadi apa-apa yang tumbuh liar ini kita buang dulu, karena konsentrasi tumbuh kita masih pada pembesaran rantingnya ini. Kalau ini cabang, ini adalah ranting. Ya, ranting yang ingin diperbesar juga perlu kita konsentrasikan tumbuhnya. Kita pilih aja, sisain yang di pangkal untuk nanti generasi berikutnya. Ini juga bisa dilihat di sini. Jadi yang saya inginkan adalah apa-apa yang tumbuh di ujung, yang tumbuh di tengah-tengah ini kita buang dulu. Ini juga, nah ada dua ini yang kita untuk konsentrasikan tumbuh sebagai generasi berikutnya, yaitu ranting. Ini juga, nah, yang lain kita buang dulu. Ya, prosesnya agak lama memang, karena bahan dari nol, dari biji ditanam, disemai 1 tahun kemudian, kemudian 1 tahun kemudian baru kita proses. Nah, untuk yang masih dibesarkan juga prosesnya sama, kita tetap konsentrasikan tumbuhnya dengan memilih beberapa cabang ataupun ranting ini ya, dekat dengan pangkal. Jadi nanti untuk persiapan berikutnya. Ini juga ujungnya kita habisin semua. Pertumbuhan yang di pangkal kita bersihkan. Tidak banyak apa yang saya lakukan pada tahap kali ini, hanya mengontrol pertumbuhan saja. Tetapi ini perlu saya sharingkan agar teman-teman tahu bersama bagaimana proses nanti sebuah bahan bonsai dibuat. Kemudian setelah siap menjadi bahan bonsai ini akan di finishing. Nah, proses perjalanan lengkapnya ini saya kepingin di-sharingkan dan didokumentasikan. Ini bagian kepala, saya pikir sudah cukup besarannya. Saya memotong tanpa menyisakan adanya titik tumbuh di sini. Tetapi hal itu tidak masalah, karena ini adalah ranting yang muda. Kalau ranting yang sudah tua berbahaya, tidak akan tumbuh titik tumbuh. Kalau ini nanti pasti tumbuh, karena ini rantingnya masih muda dan terlihat sekali banyak sekali titik tumbuh yang cikal bakal titik tumbuh ini. Ya, ini sudah selesai pohon pertama, teman-teman. Inilah gambaran sebuah bahan diproses. Jadi kalau apa yang disebut budidaya adalah sebenarnya mempunyai tindakan ataupun penanganan yang seperti tahap membuat bahan bonsai ini. Jadi mulai dari awal tahap 1, 2 dan ketiga ini teman-teman bisa ikuti nanti prosesnya. Saya akan share linknya di deskripsi. Membuat atau berbudidaya membuat bahan bonsai. Ini adalah tahapannya. Jadi hal itu sebenarnya tidak mudah untuk dilakukan, karena begini teman-teman. Kita merekayasa ataupun merekayasa sebuah bahan bonsai yang masih polos, yang bahkan umurnya cuma setahun. Ya, itu akan kita rekayasa menjadi sebuah bahan bonsai yang berkualitas, katakanlah gitu.
kan. Ya itu tidak mudah dalam arti begini, tidak asal dibesarkan, tidak asal di tidak asal ditumbuhkan, harus direncanakan dari awal. Pohon ini mau dibuat apa? Nah itulah budidaya. Ya, jadi banyak teman-teman yang melakukan budidaya tanpa mengetahui pohonnya nanti akhirnya mau dibuat seperti apa. Nah nanti akhirnya banyak yang bagian-bagian yang istilahnya mubazir, atau banyak langkah-langkah yang memakan waktu, menghabiskan waktu. Nah, jadi apa yang saya lakukan ini sekedar contoh kecil bahwa memang bahan pun harus punya perencanaan sampai dia jadi akhirnya seperti apa. Dalam kondisi seperti ini saya sudah merencanakan sejak awal. Jadi sejak awal saya pertama kali membuat pohon ini, saya sudah sharingkan apa tujuan saya membuat batangnya cabang. Kemudian dengan kondisi batangnya yang melengkung ini mahkotanya nanti akan di mana. Cabang-cabangnya yang mana saya pilih juga dari awal sudah ditentukan. Ini adalah cabang-cabang terpilih yang ini adalah posisi terpilih, ini adalah cabang-cabang terpilih yang nantinya akan konsekuen saya gunakan sampai nanti kita memasuki proses finishing. Bahkan sampai dengan pohon ini matang kondisinya akan seperti ini. Kemungkinan ada koreksi sedikit-sedikit, tetapi dari awal sudah ada perencanaannya bahwa nanti mahkotanya akan di sini, kemudian menghadapnya agak sebelah sana, dominasi tumbuhnya agak ke sebelah kiri, kemudian ini cabangnya nanti dibuat menggantung, ini dibuat counterbalance dan lain-lain, semua sudah ada perencanaannya. Apabila kita berbudidaya bonsai kemudian bisa detail sampai merencanakan sampai nanti jadinya seperti apa, nah itu baru yang boleh dikatakan budidaya yang serius ya. Jadi tidak asal membesarkan, tidak asal menumbuhkan, tidak asal, semuanya ada rencananya. Oke, kita ikuti pohon yang kedua, bagaimana perencanaan pada pohon yang kedua. Nah ini adalah pohon ketiga, hampir sama dengan proses tahapannya hampir sama dengan proses pohon yang pertama tadi. Jadi udah beberapa percabangan kita potong pada pertemuan sebelumnya ya, dan beberapa cabang sekarang udah cukup. Jadi seperti ini sudah cukup besarannya. Ini tadinya adalah cabang yang ingin saya teruskan sebagai terusan gerak batang, dan ingin saya bangun mahkota di sebelah sini ya, maka waktu dulu kita potong. Kemudian ini juga ini bergaya twin ya teman-teman ya, berbatang dua. Saya harus membangun dua mahkota, yang satu berada di sini, yang satu berada di batang yang kedua atau anak pohonnya. Jadi ini juga saya potong karena besarannya udah cukup. Nanti di sini akan dibangun mahkota. Ada satu yang tadinya untuk membuat pembantu mahkota, tetapi saya pikir ini pertumbuhannya malah mengganggu, jadi ini dibuang saja. Ya, dengan demikian arah gerak batangnya sekarang udah lebih jelas. Cabang lain masih dibesarkan teman-teman, masih kecil ini. Ya, ini masih kecil bisa dilihat. Nah, masih kecil-kecil. Ini juga saya pilih aja untuk konsentrasi tumbuh. Nah, ini sebagai background juga sudah mulai bisa dipilih. Kita memilih 3 ranting ini untuk diteruskan pertumbuhannya. Latar belakang yang kedua ini masih kecil, masih belum, kita teruskan pertumbuhannya. Ya, ini dengan posisi seperti ini. Twin, berbatang dua.
sengaja dibuat gerak batang yang pertama agak mengarah ke depan. Jadi mahkotanya akan sedikit mengarah ke depan di sini. Kemudian yang kedua kita ambil agak mengarah ke belakang. Ya, tujuannya apa? Nanti apabila ada kerumunan mahkota di sebelah sini, tidak menghalangi sinar matahari mahkota yang berada di bawahnya. Nah, inilah dari awal perencanaan seperti itu memang direncanakan dari awal, sehingga bahan ini nantinya tidak ada tidak ada sesuatu yang mubazir ataupun sesuatu yang percuma untuk ditumbuhkan. Perencanaan harus dari awal. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sharingkan pada tahap pekerjaan ketiga bahan bonsai ini. Itulah beberapa pekerjaan yang saya sharingkan pada hari ini atau kali ini, hanya sebagai tindakan kontrol saja. Ya, mengontrol pertumbuhan. Apabila sudah cukup besar kita potong, kemudian masih kurang besar kita besarkan dan lain-lain. Ya, tetapi semua itu dasarnya adalah mempertahankan rencana awal. Jadi desain awal harus kita pertahankan untuk mencapai sebuah desain yang memang terencana nantinya, hasil yang terencana. Oke, saya pikir cukup dulu. Sampai ketemu nanti pada 2-3 bulan ke depan. Terima kasih telah menyimak, semoga ini bermanfaat. Tetap terus ikuti channel YouTube Pokop Art untuk segala info teknik dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.